Halo guys, kembali lagi bersama saya Jordan di channel iFixit. Sekarang kita kayaknya mau Q&A time aja ya. Jadi kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah kita rangkum dari mungkin ribuan pertanyaan yang masuk. Kita udah rangkum ribuan yang masuk itu dari kolom komentar ya. Dan udah kita rangkum menjadi sekitar 5 sampai 10 pertanyaan aja yang bakal kita jawab di video kali ini. Tapi nih guys, sebelum kita masuk ke inti videonya, kayaknya kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Kak Caturo Wibisono. Bilang kayak gini nih. Bang, bahas aksesoris iPhone merek Ugreen dong. Dengar-dengar bagus buat iPhone. Kalau kita ngomongin Ugreen sih emang bener bagus buat iPhone. Kenapa? Karena untuk pabrik Ugreen sendiri itu kan masuknya pabrik ketiga kan, tapi kok buat aksesoris kayak iPhone. Nah, pabrik Ugreen sendiri itu sebenarnya udah dapat sertifikat dari Apple sehingga aksesoris yang dihasilkan itu bakal ada label MFI-nya, yaitu label Made for iPhone. Nah, kalau udah ada logo seperti ini atau label seperti ini, itu kalian nggak perlu khawatir untuk pakai aksesorisnya. Karena secara otomatis pabrik Ugreen sendiri itu berarti udah mendapat sertifikat untuk bisa membuat aksesoris khusus untuk Apple produk. Jadi aku rasa sih untuk aksesoris Ugreen itu cukup bagus ya. Dan dia pasti juga udah dapat sertifikat juga dari Apple. Jadi aku rasa ini bisa dibilang original sih. Masih bisa dibilang original karena dapat sertifikat MFI yang tadi udah aku sebutin. Jadi emang bagus ya untuk aksesoris Ugreen ya. Untuk pembahasannya mungkin besok ya, kalau semisal kita bahas nanti mungkin kalian bisa langsung tulis di kolom komentar apakah beneran kita bahas atau enggak. Oke, next, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Ini dari Kak Yohanes Yayer. Nah, pertanyaannya kayak gini. iPhone 11 bisa jadi iPhone 12 Pro atau 13 Pro, Kak? Bisa-bisa aja kalau semisal kalian punya custom hostingnya. Nah, masalahnya untuk custom hosting itu kita nggak ready ya, kita nggak stok. Tapi kita cuman bisa ngasih jasanya aja. Karena kita emang jasa service ya guys. Untuk custom hostingnya kalian bisa cari di online marketplace. Aku rasa banyak. Nah, kalau kalian udah dapet, pastikan juga dalam dalam kualitas yang baik. Kenapa? Karena kita juga pernah nih dapat customer yang dia minta custom hosting. Aku lupa kalau nggak salah dari iPhone X ke iPhone 11 kalau nggak salah. Aku lupa karena itu udah lama banget. Nah, waktu kita terima custom hostingnya dari customer, itu custom hostingnya tuh jelek lah, kualitasnya nggak bagus gitu lah. Nah, setelah dipasang itu malah kesannya kayak iPhone HDC. Jadi kalian harus hati-hati nih kalau misal kalian pengen custom hosting, pastikan dulu kalian beli di online marketplace yang terpercaya. Kemudian yang kedua, kalian bisa melihat apakah custom hostingnya itu dalam kondisi yang bagus atau enggak. Kalau bisa kalian beli kualitas yang terbaik supaya ketika di custom hosting itu emang hasilnya bakal bagus juga. Jadi kalau misal ditanya iPhone 11 bisa jadi iPhone 12 Pro atau 13 Pro, ya bisa-bisa aja dengan cara custom hosting. Tapi kita cuma nyediain jasanya aja. Aku cuma kasih tips nih untuk hati-hati ketika kalian milih custom hostingnya. Oke, next kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Kak Gusti Rajendaru. Dia bilang kayak gini. Kalau lokasinya jauh nambah ongkir apa tidak? Nah, untuk ongkir sendiri ya guys, itu emang dari customer langsung ya. Jadi kenapa kita membuat sistem yang seperti itu? Karena untuk servis kiriman itu kan beda-beda. Ada yang dekat sama Jogja, mungkin kayak daerah Jawa, misal kayak Jawa Barat, Jawa Timur. Ada juga yang dari luar Jawa, kayak Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi, atau Bali. Nah, maka dari itu, kalau semisal ongkirnya sama, itu kasihan ya guys. Nanti kalau yang kalian deket, semisal kalian cuma dari Jakarta, semisal harus bayar ke kita ongkir yang cukup mahal, padahal kalau kalian ngirim sendiri itu lebih murah. Jadi untuk ongkir itu emang kembali ke customer ya. Jadi tergantung dari jauhnya kalian sama iFixit yang store atau iFixit yang kantor atau office. Kalau kita dari Jakarta di Jogja. Nah, untuk ngecek ongkirnya itu kalian bisa langsung pergi ke ifixit.co.id, kemudian kalian pilih cek ongkir. Nah, di situ kalian bisa langsung tentuin lokasi awal kalian ya, lokasi asal kalian. Nah, semisal di sini aku dari Sulawesi Barat, kemudian menuju dari Kabupaten Mamuju Utara, kemudian saya kirim ke daerah Yogyakarta. Di sini juga ada alamatnya, jadi udah otomatis udah otomatis ada. Nah, kemudian kalian tinggal pilih jasa kurirnya, bisa pakai JNE, JNT, Tiki, Si Cepat, Wahana, Ninja Express atau Pos Indonesia.
Nah, kalau kalian udah ngecek ini, nanti bakal ada estimasi biaya kira-kira berapa. Nah, untuk ongkir sendiri emang kembali ke customer ya. Kalau misal di sini nggak ada, kalian bisa coba searching di Google aja, cari cek ongkir. Nah, biasanya banyak website yang menyediakan pengecekan untuk ongkir barang kalian dari tempat kalian ke daerah kita atau di Yogyakarta. Oke, next kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini yang paling sering banget ditanyakan, guys. iFixit mau buka di daerah mana? Ini banyak banget ya, aku bacain dikit-dikit ya. Ada sekitar, ini yang aku capture itu ada sekitar 14. Ada kayak gini. Dari Lisa, Antoniente itu, Tangerang kapan buka bang? Oke, siap. Terus juga ada nih, dari Collab Official, buka di Medan loh, kapan? Oke, dari Kak Rujak Soto Gaming, Kak di Malang iFixit belum ada ya? Tuh, ada lagi nih dari Kak Jaya Jaya, sedang menunggu cabang Surabaya, dan banyak lagi. Pokoknya banyak banget yang komen kalau kalian pengen buka cabang di daerah kota kalian masing-masing ya. Dan kita seneng sih dengernya, kita seneng banget, cuman emang bertahap ya guys. Dan untuk sekarang, untuk kedepannya kayaknya iFixit bakal buka cabang di daerah Jakarta dulu. Tepatnya sih mungkin kita bakal, waktu aku tanya-tanya informasinya, tepatnya mungkin kita bakal buka di daerah kawasan Depok, Jawa Barat. Jadi ini baru kemungkinan karena informasinya juga bener-bener masih kecil. Jadi kita mohon doanya supaya kita bisa cepat buka di daerah Jakarta ya. Karena kemungkinan besar kita akan buka di daerah Jakarta terlebih dahulu. Barulah setelah itu kita bakal survei lagi kira-kira kota mana yang pengen kita buka cabangnya. Kalau kalian pengen cepet, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar nih kota-kota kalian. Bang Bang Bali dong bang, atau Bang Bandung dong, atau Bang Malang nih Bang Malang gitu. Pokoknya semakin banyak komentarnya, mungkin kita bakal kasih apa ya, kayak pemikiran lagi. Mungkin apakah kita bakal buka di daerah kamu atau enggak. Karena kita nyari orang yang paling banyak dulu, kayak gitu ya. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan yang kelima dari Kak Surya Faiz deh. Dia bilang kayak gini, harga servis iPhone XR mati total berapa ya Min? Untuk servis iPhone yang mati total, nggak cuma iPhone XR ya, bisa dari iPhone 8, series iPhone 7, 8, 10, terus kemudian 11. Kalau iPhone kalian mati total, itu penyebabnya banyak banget guys. Bisa jadi mungkin baterainya aja yang rusak, atau mungkin LCD-nya yang ngeblank, sebenarnya nyala, tapi karena LCD-nya ngeblank itu jadi kelihatan mati total. Atau mungkin juga ada spare part ya konslet, itu juga bisa bikin mati total. Atau mungkin yang paling parah itu adalah di bagian mesin. Nah, untuk di bagian mesin ini biasanya bakal kita cek dulu. Walaupun sebenarnya semuanya sih bakal kita cek dulu ketika kondisinya mati total. Itu kita cek dulu. Yang pertama dicek itu adalah ampernya. Apakah ampernya masuk normal atau enggak? Kalau masuknya itu normal, kemungkinan sih LCD-nya yang ngeblank. Atau masuknya nggak normal, kita coba cek dulu nih baterainya. Kita coba cek ganti baterai apa udah nyala atau belum. Kalau misal ganti baterai tetap nggak nyala, kita coba cek ampernya atau arus yang masuk ke mesin. Apakah normal atau enggak. Nah, kalau arus yang ke mesin itu nggak ada, berarti kemungkinan kerusakan ada di bagian mesin. Nah, kalau di bagian mesin kayak gimana? Baru kita cek dulu nih, rusaknya itu bagian mana, jalur yang mana, ya seperti itulah. Jadi untuk iPhone yang mati total, harga servisnya itu belum bisa ditentukan guys, karena kita harus ngecek terlebih dahulu apakah kerusakannya ada di bagian spare part atau di bagian mesinnya. Seperti itu ya. Oke, next. Kita masuk ke pertanyaan yang keenam dari Kak Rido Argus Ferdiansyah. Dia bilang kayak gini nih, Bang, kalau kerusakan IC baseband iPhone 7 bisa dibenerin nggak Bang? Untuk IC baseband itu bisa dibenerin, tapi jangan di restore dulu atau di reset data pabrik ya. Kenapa? Kalau kalian kena IC basebandnya, kemudian kalian reset data pabrik, itu bisa kena lock aktivasi. Kemudian untuk cara ngecek IC baseband kalian kena atau enggak, kayaknya udah sering banget aku buat videonya ya, untuk yang short terutama ya. Itu cara ngeceknya gampang banget, kalian tinggal ketik bintang pagar 06 pagar. Kalau semisal email kalian nggak ada, kemungkinan itu IC baseband. Sebenarnya tanda-tandanya hampir mirip nih sama blokir email. Nah, untuk blokir email sendiri cara ngeceknya itu yang paling gampang, kalian tinggal beli kartu SmartFriend, kemudian kalian coba pasangkan. Kalau semisal awalnya tiada layanan, kalian kasih SmartFriend, kok tiba-tiba ada layanannya, kemungkinan itu kena blokir email. Atau semisal kalian tiba-tiba tiada layanan nih, terus kalian pencet bintang pagar 06 pagar keluar emailnya juga, tapi kok tetap nggak ada layanan, kemungkinan itu juga blokir email.
Jadi ini tergantung kalian juga ya, kalian harus ngecek dulu. Dan untuk IC baseband itu bisa diperbaiki kok. Kita biasa sih memperbaiki IC baseband dan udah banyak juga yang berhasil. Oke, next. Kita masuk ke pertanyaan yang ketujuh nih. Ini dari Kak Agustinus Widodo. Mending iPhone XR atau iPhone 11, Bang? Wah, ini berat ini. Kedua iPhone ini nih sama-sama kesukaan Mimin nih sebenarnya nih. Agak berat ini. Untuk iPhone XR atau iPhone 11. Sebenarnya sih kalau aku ya, kalau Mimin sendiri sih kayaknya apa ya guys ya? XR 11 tuh dua-duanya bagus guys. Cuman kalau aku mikirin chipset sih iPhone 11. iPhone 11 tuh chipsetnya lebih bagus, tapi untuk baterainya sih kayaknya besaran XR ya. Kalau nggak salah sih besaran XR daripada 11. Jadi aku rasa iPhone 11 sih kalau aku ya. Kalau iPhone XR itu dia emang punya kelebihan. Cuman kalau kita bandingin dari LCD-nya, aku rasa LCD-nya lebih bagus dan lebih berkualitas iPhone 11. Atau mungkin kita bakal buat video terpisah ya besok tapi ya. Kalau misal iPhone-nya kita udah ready lagi. Karena bentar lagi kita mau ready iPhone banyak lagi. Oke, next. Pertanyaan ke-8 dari Kak Liwaul Hamdi. Mending iPhone 11 Pro Max atau 12 Pro Max? Keperluan rekam video atau foto atau ngegame? Kalau ini mending iPhone berapa ya? Mending dua-duanya bagus sih sebenarnya. Cuman kalau bisa menurutku mending ke iPhone 13 sih. Kalau kalian punya budget yang lebih sampai bisa beli iPhone 12 Pro Max, aku rasa kalian perlu bersabar dikit, minimal kalian beli iPhone 13 sih. Kenapa? Karena kalau keperluannya kayak rekam video, iPhone 13 itu udah support sama sinematik kalau nggak salah. Jadi rekaman hasilnya tuh bakal jauh lebih bagus daripada kalian pakai iPhone 12 Pro Max. Kemudian untuk foto-foto, aku rasa iPhone 13 itu udah bagus banget. Kemudian untuk ngegame, chipsetnya udah pakai chipset terbaru, yaitu menggunakan chipset A15. Kemudian untuk apa lagi nih? Aku rasa iPhone 13 sih, kalau kalian punya budget yang lebih kayak gitu, bisa bersabar dikit, kalian bisa tabung buat iPhone 13 yang lebih worth it daripada kalian beli iPhone 12 atau iPhone 11. Karena aku rasa ini yang tanya budgetnya lumayan tinggi nih, kalau pertanyaannya sampai iPhone 11 Pro Max atau iPhone 12 Pro Max. Oke, next. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-9, yaitu dari Kak The Flamewarfare. Wah, ini susah banget nih ya. Dia bilang kayak gini nih. Bang, ini saya punya HP Vivo V20 yang stuck logo. Ini berapa ya harga perbaikannya? Guys, ini berapa kali ya aku bilang ya. Ini juga udah sering banget aku omongin di video short. Kalau kita itu adalah fokus ke Apple product. Jadi untuk HP-HP kayak selain Apple, kayak Android semisal kayak Vivo, Oppo, Xiaomi, kemudian Infinix, kemudian Samsung. Pokoknya HP-HP Android kita nggak bisa service karena kita emang fokus ke Apple product. Kemudian nih juga untuk laptop juga kita fokusnya ke MacBook sama iMac ya. Jadi selain itu kayak kalian punya Asus atau kalian punya MSI atau yang lainnya, kalian tetap nggak bisa servis di kita. Kenapa? Karena kita emang fokus ke Apple product. Tapi untuk MacBook Air, MacBook M1 itu kalian bisa langsung datang ke iFixit. Kayak gitu ya. Aku rasa ini pertanyaan yang cukup banyak, tapi harus dijelaskan berulang-ulang karena mungkin juga banyak yang baru juga. Terima kasih nih buat yang udah subscribe nih ya. Oke, next kita masuk ke pertanyaan ke-10 atau pertanyaan yang terakhir nih. Bisa ganti kaca belakangnya aja nggak? Jadi di komentar ini dapat dari video yang ganti housing iPhone 11. Jadi guys, sebenarnya itu kita nggak bisa untuk ganti kaca bagian belakangnya aja di bagian housingnya. Walaupun sebenarnya kita bisa, cuman kalau kayak gitu dulu pernah seperti itu. Cuman kelemahannya ada dua deh. Yang pertama, biasanya kalau kita tempelin dengan kacanya yang baru, itu sering lepas-lepas sendiri seiring berjalannya waktu. Itu kelemahan yang kedua. Kemudian kelemahan yang pertama, sorry. Untuk kelemahan yang kedua, itu kan perlu dipecah dulu. Perlu dipecah dulu kaca belakangnya. Nah, kalau semisal kalian salah mecah, itu bisa kena ke bagian mesin. Jadi ini resikonya cukup besar. Dan oleh karena itu makanya kita lebih baik ganti satu set sama housingnya aja. Ini juga nyambung sama pertanyaan yang sering muncul nih. Ada satu lagi nih, Bang ganti LCD, kenapa nggak cuman kacanya aja Bang? Kalau misal touchscreen-nya yang rusak. Ini juga sama guys, sebenarnya kita itu bisa-bisa aja cuman ganti kaca pada LCD tersebut.
tapi kita nggak berani karena resikonya biasanya kalau ganti kacanya doang, touchscreen-nya itu nggak bertahan lama. Paling berapa bulan udah mulai nge-ghost touch atau mulai rusak lagi. Kemudian kemungkinan yang kedua, itu juga kita perlu mecah kaca dari LCD yang lama dulu. Dan itu beresiko malah ngerusak LCD-nya. Jadi kayak sia-sia. Jadi mendingan kita sediain yang satu paket. Jadi kalian tinggal copot, pasang, kemudian udah selesai. Itu jauh lebih cepat. Makanya kalau servis LCD itu bisa ditunggu. Estimasi mungkin 15-30 menit iPhone kalian udah siap untuk digunakan kembali. Jadi itu ya alasan kenapa kita nggak ganti kaca belakang doang atau kaca LCD doang. Sebenarnya bisa, cuman punya resiko yang kita kayaknya lebih baik nggak menanggung resiko tersebut. Kayak gitu ya. Oke guys, itu dia 10 pertanyaan yang udah aku rangkum dari ribuan pertanyaan yang ada di kolom komentar. Sebenarnya aku udah seneng banget sih ketika komentarnya itu benar-benar banyak. Permasalahan kalian juga bisa kita bantu lewat video-video kita. Jadi aku seneng banget. Tapi ya guys, untuk komentar-komentar itu kalian boleh banget komen-komen yang nyeleneh, tapi jangan sara ya guys ya. Karena dari waktu aku ngerangkum pertanyaan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sara dan sebenarnya pengen aku masukin, cuman karena sara itu daripada kena kasus ya guys, jadi mending kita nggak masukin. Sebenarnya kalian boleh sih komentar-komentar nyeleneh tapi yang bermanfaat nyelenehnya, jangan nyeleneh yang sara, oke? Oke, kayaknya gitu aja sih video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami. Kalau kalian suka sama konten kita, kalian jangan lupa untuk like dan kalian juga bisa komen-komen kalau ada masukan. Kemudian juga kalian bisa tulis pertanyaan-pertanyaan kalian kalau kalian punya masalah pada iPhone atau pokoknya semua Apple produk ya, iPhone. Kemudian ada MacBook, iWatch, kemudian iMac, MacBook udah tadi. Jadi kalau kalian punya masalah pada Apple produk, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih untuk kalian yang menonton. See you next time and goodbye. iFixit, we can fix it.